Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Empat minggu lagi, 1 bulan yang akan datang, kita sudah merayakan Paskah, kemenangan dan kebangkitan Tuhan yang mengalahkan kuasa maut. Saudara, biarlah dalam ibadah demi ibadah yang kita jalani, kita boleh terus dibawa untuk datang makin hari makin dekat kepada Tuhan. Dan di tengah-tengah kondisi dunia, kondisi kehidupan yang tidak selalu mudah ini, semoga dalam ibadah-ibadah yang kita jalani ini, kita boleh menemukan kembali penghiburan, pengharapan, kekuatan yang baru di dalam Tuhan kita. Dan itu memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari sepanjang minggu, bahkan sepanjang hidup kita. Karena itu saudara, mari kita siapkan hati kita dengan sebaik-baiknya, supaya waktu ibadah yang tidak panjang ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kita semua pulang sebagai pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita tenangkan diri kita, memohonkan kepada Tuhan supaya Ia berkarya menyapa kita secara pribadi lewat ibadah di hari ini. Mari kita sama-sama berdiri, saudaraku. Sebelum masuk dalam ibadah ini lebih jauh, kita bersama-sama datang kepada Tuhan sebagai umatnya, kawanan domba gembalaannya, menghadap kepada Allah pribadi, sang penguasa alam semesta, yang juga sekaligus pemilik kehidupan kita. Kita mau mengakui bahwa pertolongan atas kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaan tangannya dengan penuh kuasa dan sekaligus dengan penuh kemurahan dan kasih sayang. Karena itu saudaraku, turunlah atas engkau sekalian pada pagi ini anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di atas kayu salib. Kasih yang sempurna, yang sebenarnya tidak layak untuk kami terima. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kau berikan harapan. Kau berikan harapan Di dalam kesesakan, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. hanya karena oleh kasih karunia kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Saya undang jemaat untuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau katakan, karena kasih dan anugerah-Mu yang selamatkan kami. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu bagi kami, manusia-manusia berdosa yang sering menyakiti hati-Mu dan sesama kami. Sungguh anugerah yang tak terbayangkan yang kami dapat terima.
menebus dosa dan pelanggaran kami, menyucikan dan melayakkan kami, sehingga kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kini kami datang membawa hati dan pikiran kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mohon Kau juga yang menolong kami, terutama pikiran kami, untuk kami dapat mendengar firman yang akan disampaikan, yang dapat menegur dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus Sang Penebus, Tuhan dan Raja kami yang mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat sekalian, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Bagi umat tebusan Allah, mari kita bersyukur, mari kita tinggikan Dia. Sama-sama katakan, Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. segala ciptaan, Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Saya lagi katakan sama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak
Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Segala kuasa di bumi dan di surga tunduk kepada Raja kita. Mari kita juga mau belajar untuk tunduk kepadanya, tunduk kepada rancangannya yang baik dan sempurna. Di tengah berita yang kita dengar di luar sana, akhir-akhir ini, mari kita percaya kepadanya. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Tak ku takkan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan
Yesus. Maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya. Bukan surya ku harapkan, akan surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan Masa menjelang, ku berjalan serta Yesus. maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita akan nyanyikan sekali lagi bagian chorus dengan suara yang lembut, jemaat saja. Banyak hal tak ku pahami Akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. katakan tangan Tuhan, tangan Tuhan yang pegang. Tolong setiap kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh menghidupi senyata-nyatanya dari apa yang baru saja kami nyanyikan. Bahwa sesungguhnya di tengah berbagai macam ketidakpastian, di tengah masih begitu misteriusnya kehidupan secara khusus hari-hari yang akan datang, tapi kami mau belajar satu hal, bahwa kami berani melangkah maju hanya dan hanya karena kami bersandar kepada satu kebenaran, bahwa Engkaulah yang memegang masa depan, bahwa Engkaulah yang mengendalikan hari esok, bahwa Engkaulah yang memegang perjalanan hidup kami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh betul-betul boleh mengimani dengan pemahaman yang betul-betul komplit dan menyeluruh, bahwa ketika kami menyanyikan lagu ini, itu berarti sesungguh-sungguhnya kami rela kehilangan segalanya. Kami lebih rela bahkan kehilangan nyawa kami, kalau itu membuat kami kehilangan Tuhan. Kalau kami harus memilih, kalau pada satu titik kami harus diperhadapkan kepada pilihan yang mendesak itu, Tuhan atau yang lain, tolong kami. Betapapun memikatnya banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini, tolong kami supaya kami bisa memilih
yang satu itu, hanya yang satu itu, lebih dari yang lain, yaitu Engkau sendiri. Karena sesungguhnya apalah gunanya kami memiliki seisi dunia dan segala kenikmatannya, kalau itu berarti kami harus kehilangan Engkau. Kalau kami harus menjalani masa depan tanpa Engkau, maka semua yang baik itu pun tak ada gunanya. Tolong kami Tuhan. Kami rindu ketika hari ini kembali di Minggu Prapaskah ketiga ini, kami akan sebentar bersama-sama melanjutkan perjalanan kami mempelajari bagaimana Daniel terus bertumbuh dalam imannya mengikut Engkau dalam perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Tolong kami supaya kami ya Tuhan bukan cuman menambah pengetahuan kami, tapi lebih dari itu kami rindu bahwa kami, hati kami, pikiran kami, nilai-nilai kehidupan kami pun boleh terus makin diubah oleh Tuhan. Bukan dengan kuasa manusia, bukan dengan perkataan-perkataan yang indah, tapi hanya oleh kuasa Roh Kudus sendiri. Kami mohon Tuhan terus bekerja supaya jam ini pun tidak menjadi sia-sia. Ini doa kami Tuhan. Tolonglah setiap kami supaya ketika kami meninggalkan rumah ibadah ini, kami boleh menjadi pribadi yang dibawa makin dekat, makin serupa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat teman-teman yang telah memimpin kita. Silakan buat teman-teman yang teens bisa melanjutkan di kelompoknya masing-masing, mengikuti ibadah, bagian ibadah selanjutnya. Baik saudara, mari kita bersama membuka firman Tuhan. Hari ini kita masih akan melanjutkan perjalanan kita belajar dari kitab Daniel. Saya berharap hari ini kita sudah masuk minggu ke-8, itu berarti pasal 8. Ya, itu sudah 2/3 dari total 12 pasal. Saya bersama teman-teman tim pastoral, apalagi bagi saya yang berkhotbah, satu doa saya adalah sesungguh-sungguhnya ini betul-betul memberi manfaat buat saudara. Ya, jangan cuma menambah pengetahuan, jangan cuma menambah knowledge ya, tapi saya berharap, saya berdoa sungguh-sungguh ini juga berdampak pada hidup rohani saudara. Kalau saudara tidak lupa, seluruh kitab Daniel ini kita landasi kepada satu tema besar, yaitu God's sovereignty upon history. Kedaulatan Tuhan, kuasa kendali Tuhan atas jalannya sejarah. Dan itu berarti atas hidup saudara dan saya juga. Maka hari ini secara khusus di Daniel pasal 8 saya memberi tema He is still in control. Dia adalah pribadi yang masih memegang kendali, ya. Mari kita buka Daniel pasal yang ke-8. Saya akan mengajak saudara membaca separuh saja, mengingat waktu. Silakan nanti saudara membacanya lebih lengkap di rumah masing-masing. Mari kita perhatikan mulai ayat pertama dan seterusnya. Pada tahun ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, tampaklah kepadaku Daniel satu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Maksudnya yang dicatat pasal 7 yang dikhotbahkan minggu lalu oleh penginjil Hendra. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan di wilayah Elam. Aku juga melihat dalam penglihatan itu, aku berada di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2. Kedua tanduk itu tinggi, tapi yang satu lebih tinggi dari yang lain. Dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan. Tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia. Dan tidak ada yang dapat menyelamatkan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari barat, melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah. Kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang mencolok di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang bertanduk 2 yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang dahsyat. Aku melihat dia, si kambing jantan, mendekati domba jantan itu. Ia menggeram
lalu menanduk domba jantan itu serta mematahkan kedua tanduknya. Domba jantan itu tidak berdaya menghadapinya. Dia dihempaskan ke bumi dan diinjak-injak, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, tanduk yang besar itu patah. Lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang mencolok, sejajar dengan 4 mata angin di langit. Lalu dari salah satu tanduk itu muncul tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar sampai pada bala tentara langit. Dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang itu, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan darinya ia mengambil korban persembahan sehari-hari dan merobohkan tempat kudusnya. Satu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama berlaku penglihatan tentang korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tentang tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak? Ia, orang kudus itu, berkata menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Sampai di sini, saudara, saya membaca firman Tuhan. Sekali lagi selengkapnya saudara bisa nanti membaca di rumah sampai kepada ayat yang terakhir ya, ayat 21 atau 27. Nah saudara, hari ini sekali lagi apa yang akan kita renungkan dari penglihatan Daniel ini masih bicara tentang yang namanya kuasa ya, tentang yang namanya kuasa. Kalau minggu lalu saudara datang dalam kebaktian di sini atau ikut secara online, penginjil Hendra sudah menyampaikan tentang seorang penulis ya, namanya Ray Dalio, yang bicara tentang perubahan kuasa di muka bumi. Yang lama akan berlalu diganti dengan yang baru, kira-kira seperti itu ya sederhananya. Nah saudara, saya percaya ini juga menjadi sesuatu kebenaran atau fakta yang ya kita memang temukan setiap hari. Tidak ada yang namanya pemerintahan atau penguasa itu bisa bertahan selama-lamanya. Betul ya? Saya mencatat beberapa orang, beberapa pribadi luar biasa yang punya pendapat sama. Saya tidak cantumkan di dalam slide ya. Misalnya ada 2 orang, yang satu namanya Niccolo Machiavelli, salah satu pemimpin Italia di masa lampau yang cukup besar, cukup berpengaruh. Sementara yang lainnya adalah seorang yang bernama Napoleon Bonaparte, yang memimpin Eropa, dalam hal ini Prancis secara khusus, juga seorang pemimpin besar. Machiavelli berkata, kekuasaan adalah sesuatu yang tidak pernah bertahan lama, karena ia selalu berganti tangan. Bonaparte, Napoleon berkata, kekuasaan adalah sesuatu yang sangat rapuh, dia dapat runtuh dalam sekejap mata. Isinya sama walaupun kata-katanya sedikit berbeda. Intinya yang namanya penguasa, kekuasaan itu akan selalu berganti. Bahkan kalau Napoleon berkata, gantinya kadang-kadang bisa sangat cepat karena dia sangat rapuh. Nyatanya saudara-saudara, masalahnya adalah 2 orang ini ternyata dicatat oleh sejarah sebagai penguasa yang cukup kontroversial. Karena kalau mereka menghadapi musuhnya, menghadapi oposisi, para penentangnya, mereka tidak ragu-ragu pakai cara kejam dan keras. Padahal mereka harusnya nyadar ya, mereka sendiri ngomong loh, kekuasaan itu bisa ganti dengan cepat. Berarti mereka sekarang jadi penguasa, jangan-jangan nanti bulan depan mereka sudah jadi yang dikalahkan. Tapi kok ya secara praktek sehari-hari masih saja waktu dia berkuasa, dia melakukan musuh-musuhnya dengan kejam. Orang-orang lain pendapatnya atau jabatannya lebih netral. Edward Gibbon itu seorang sejarawan asal Inggris. Friedrich Nietzsche itu seorang filsuf Jerman. Sementara Cicero adalah seorang filsuf, seorang sastrawan pujangga Yunani kuno. Tiga-tiganya pun ngomong hal yang sama. Bedanya yang 3 ini tidak megang kuasa.
Sementara yang dua pertama tadi adalah orang-orang yang pernah memegang kuasa. Saudara, sekali lagi, kalau kita bicara tentang yang namanya kuasa, pengaruh, kita meyakini satu masa pasti akan kemudian berganti. Yang namanya penguasa tidak akan pernah bertahan selama-lamanya. Kecuali, ya ini ya, kecuali apa? Sepanjang kitab Daniel ini kita menyadari satu kebenaran penting. Iya, yang namanya kuasa manusia, penguasa siapapun, sebaik apapun, sejahat apapun, kita tidak boleh menggantungkan harapan kita, termasuk kekecewaan kita sepenuh-penuhnya. Karena menyadari yang namanya kuasa manusia pasti akan berganti satu waktu. Hanya ada satu kuasa yang tidak akan pernah berganti. Kuasa yang dari kekal sampai kekal. Kuasa yang mengatakan akulah Alfa, tapi juga sekaligus sebagai Omega. Yang awal dan yang akhir. Kuasa siapa? Kuasa Allah. Kuasa Allah adalah pribadi penguasa yang sesungguhnya. Yang tidak pernah kemudian akan mencapai satu masa turun, nanti kapan naik lagi, kapan turun, kapan naik lagi. Tidak terjadi seperti itu. Walaupun dalam kenyataan kasat mata kita mungkin kadang-kadang melihat seakan-akan di mana Allah. Lalu kita bertanya seperti pertanyaan Daniel. Sampai kapan Tuhan kondisi ini terjadi? Ketidakadilan, kejahatan ini terjadi. Sampai kapan? Seakan-akan Tuhan itu kok diem, tidak melakukan apa-apa. Tapi judul hari ini adalah kesimpulan saya setelah merenungkan pasal 8. Ketika keraguan itu mulai muncul, ingatlah satu hal. He is still in control. Dia adalah pribadi yang tetap pegang kendali. Nah, tapi saudara perhatikan. Kalau kita ngakui bahwa Allah adalah pribadi yang pegang kendali, kuasanya selalu di puncak, termasuk puncak kehidupan kita, tidak pernah turun sekalipun, maka bagi saya sepanjang kitab Daniel ngajari kita dua praktek nyatanya, dua realisasinya. Yang pertama apa saudara? Kalau kita mengatakan bahwa He is still in control, termasuk dalam hidup kita, kita ingatlah bahwa yang namanya Allah yang berdaulat itu juga adalah Allah yang membenci kesombongan. Ini pesan, sekali lagi mengulang pesan yang sudah saya sampaikan berapa minggu yang lalu? 4 minggu yang lalu, khususnya ketika membahas tentang Nebukadnezar, Raja Babel, penguasa Babel, termasuk mungkin separuh dunia kuno zaman itu. Tapi kemudian dikatakan karena kesombongannya dihancurkan Tuhan dalam sekejap. Dia jadi seperti, kalau masih ingat 4 minggu yang lalu kita mempelajari, dalam Alkitab digambarkan raja besar ini bahkan sampai berlaku seperti orang gila, bahkan cuman orang gila, bahkan nyaris seperti binatang. Rambutnya tidak terkontrol, badannya tidak terkontrol, makan rumput, tinggal di luar, dan seterusnya dan seterusnya. Allah adalah pribadi yang membenci dengan yang namanya kesombongan. Nah saudara, perhatikan. Kalau sekali lagi, bagi saya, kalau kita nyadari bahwa Allah itu tetap pegang kendali, maka satu hal menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana kita berespon terhadap kendali Allah itu. Karena dosa kita sesungguhnya menarik kita ke arah yang berlawanan. Kita ini sebagai manusia, khususnya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pengennya pegang kendali. Kita nggak pengen diatur orang lain. Sejak kecil pun kita sudah punya natur itu. Ya, sudah mulai bisa berdiri, sudah mulai bisa jalan, kita sudah pengennya nggak usah dipegangin siapapun. Betul kan? Karena jatuh, nabrak, nangis. Ya. Mungkin kalau bisa maki, sudah maki-maki mamanya gitu ya. Lagi nggak bisa maki ya. Tapi kalau dipegang, wah gayanya sok paling pinter jalan di seluruh muka bumi. Kita itu dari kecil aja sudah jadi pemberontak. Pemberontak kepada orang tua kita, nanti di sekolah pemberontak kepada guru atau yang berotoritas, dan seterusnya. Apalagi kepada Allah. Nah, satu hal yang menjadi penting adalah kalau kita betul ngakui He is still in control, apakah kita juga berespon dalam kerendahan hati, menerima kendali Allah sepenuhnya atas hidup kita. Tidak menjadi orang sombong. Nah saudara perhatikan. Dalam bagian ini Daniel mendapatkan penglihatan. Ini penglihatan sambungannya penglihatan yang sebelumnya. Tapi bicara sambungan itu tidak malam besoknya atau minggu depannya. Enggak, 2 tahun setelahnya. Kemarin pasal 7 Daniel mendapatkan penglihatan berupa 4 binatang ajaib keluar
dari laut. Saudara yang mau memahami lebih lengkap, silakan buka YouTube-nya yang lalu. Hari ini penglihatannya rasanya lebih simpel dan memang secara durasi waktu kelihatannya juga lebih pendek. Ya, 4 binatang kemarin menggambarkan 4 kerajaan besar, bahkan sampai Romawi, bahkan sampai kepada Antikristus. Nah, hari ini Daniel bicara satu penglihatan tentang 2 ekor binatang. Yang satu domba jantan dengan 2 tanduk yang kemudian tingginya tidak simetris. Yang satu lebih tinggi daripada tanduk yang lain. Dikatakan ini bicara soal kerajaan Media Persia setelah Babel. Ya, ingat Babel hari itu masih penguasa. Rajanya Raja Belsyazar, itu adalah raja bagian-bagian terakhir dari kerajaan Babel yang besar. Daniel masih menjadi pegawainya kerajaan Babel. Tapi dalam penglihatannya Allah sudah menunjukkan Babel ini akan berganti. Ini adalah penglihatan ketiga ya. Yang pertama adalah mimpinya Nebukadnezar, patung, emas, tembaga, lalu kemudian digantikan dengan penglihatan Daniel sendiri, 4 binatang ajaib. Sekarang Daniel dapat penglihatan yang lagi berikutnya, yang kedua. Ada 2 ekor binatang, domba jantan dan kambing jantan. Yang domba jantan dikatakan itu awalnya berkuasa luar biasa. Dia menanduk, dikatakan tadi mana? Ke selatan, ke utara, ke timur. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya, yang bisa menandinginya. Maka perhatikan, dia mulai membesarkan dirinya. Betul ya? Alias apa? Kesombongan. Lalu kemudian dikatakan apa? Satu kali tiba-tiba muncul binatang yang kedua, kambing jantan. Nah, kambing jantan ini menarik ya, karena dikatakan kambing ini punya 1 tanduk yang besar di antara kedua matanya, macam binatang ajaib unicorn itu ya, yang biasa nemeni anak-anaknya nonton film zaman dulu ya. Unicorn ada tanduknya di tengah. Ini tanduk yang besar, yang kuat, yang kemudian dikatakan satu kali dia ini binatang ini lari dengan begitu cepat seperti terbang di atas tanah, menunjukkan kecepatannya. Lalu kemudian menghancurkan, mematahkan kedua tanduk dari si domba, artinya mengalahkan, menggantikan. Nah, kemarin kita belajar bahwa ini adalah kerajaan siapa? Kerajaan Yunani, yang raja besarnya adalah seorang raja muda yang disebut sebagai Alexander the Great. Alexander Agung, putra Kaisar Philip yang sebelumnya. Orang ini masih sangat muda. Kemarin penginjilannya sudah ngomong ya, menjadi raja itu paling umur 20-an. Tapi di dalam kemudaannya itu dia luar biasa agresif, dia luar biasa berbakat sebagai pemimpin perang. Maka dikatakan apa? Dalam waktu yang sangat singkat, ini kerajaan Media Persia dihabisi oleh kerajaan Yunani, oleh Alexander the Great itu. Hanya dalam waktu singkat saja dia menguasai hampir seluruh dunia. Itulah Alexander the Great. Tapi sekali dikatakan ya, kambing jantan ini pun mulai membesarkan dirinya. Maka dikatakan setelah itu tiba-tiba tanduknya itu patah, muncul 4 tanduk yang aneh. Bukan cuma jumlahnya, tapi juga arahnya. Arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Ya, ini kayak orang kalau potong rambut gagal gitu ya. Wah, tanduknya mencelat kemana-mana. Menunjukkan bahwa si kambing jantan ini setelah tanduk utamanya itu patah, yaitu kematian Alexander, lalu digantikan oleh 4 tanduk yang lain yang lebih kecil kuasanya. Sampai kemudian satu saat muncul di antara 4 tanduk itu salah satunya menjadi paling kuat dari 3 tanduk yang lain. Saudara, ini bicara soal perkembangan sejarah. Hari itu dikatakan setelah kerajaan Babel jatuh akan muncul Media Persia. 2 kerajaan gabung, tapi yang Persia itu lebih besar dari yang Media. Setelah Media Persia jatuh, ganti Yunani. Setelah Yunani jatuh, ganti kerajaan-kerajaan lain yang lebih kecil. Sekali lagi saudara-saudara, Tuhan mau ngajarin apa? Bahwa di dalam sejarah dunia sebetulnya ada satu kuasa yang jauh lebih besar dari kuasa manusia. Bahkan kuasa seorang Alexander Agung sekalipun. Yaitu siapa? Kuasa Allah. Dia tetap adalah Allah yang memegang kendali
atas namanya sejarah. Sejarah itu bukan cuma history, tapi his story. Cerita tentang pekerjaan dan karya Allah. Setelah Alexander jatuh, ini gambaran sedikit ya bagaimana daerah itu tadinya semua warna-warni itu di bawah pemerintahnya Alexander yang masih muda itu. Tapi setelah dia mati dikatakan langsung terpecah belah. Ya. Nanti ya dibilang itu ada 4 tanduk itu ya, yang biru muda itu hari ini Irak sama Suriah. Yang kuning itu Mesir. Yang apa itu ya, semacam pink itu Asia Timur sampai ke Yudea, Yerusalem dan sekitarnya. Lalu kemudian yang lebih atas lagi itu adalah sisa-sisa Yunani, yaitu kerajaan Makedonia. Nantinya besok-besok itulah binatang yang keempat, Romawi, yang bahkan mengalahkan semua yang lain. Kembali menjadi penguasa dunia. Tapi sekali lagi saudara, kita belajar sejarah itu terus berjalan seperti itu ya. Penguasa yang satu diganti penguasa yang lain. Penguasa satu diganti penguasa yang lain. Satu catatan Tuhan adalah Tuhan paling benci dengan yang namanya pribadi-pribadi yang kemudian membesarkan dirinya seakan-akan dialah orang yang hebat, paling hebat sedunia, lalu kemudian mungkin merasa berkuasa menentukan nasib orang lain. Yesaya pasal 2 ayat 12 adalah salah satu ayat yang sekali lagi bicara dengan keras tentang yang namanya kesombongan. Bukan cuma kesombongan raja, tapi kesombongan semua orang. Perhatikan di situ ya. Dikatakan apa? Sebab Tuhan semesta alam menetapkan satu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan. Perhatikan, bukan semua raja, bukan semua pejabat, bukan semua bangsawan, bukan semua orang kaya, bukan semua orang hebat, bukan semua pemenang olimpiade, bukan. Tapi Tuhan Allah berkata, I will deal with every one of you. Saya akan ngadepi setiap kamu yang sombong, yang congkak. Tidak peduli apakah kamu memang punya alasan sombong, atau lebih gila lagi banyak orang di sekitar kita alasan sombong gak punya, tapi sombongnya kebacut. Nah, ya kadang-kadang gitu ya. Sudah kaya raya luar biasa menghina orang miskin. Orang yang dihina, ya memang aku miskin, dia kaya. Oh pinternya luar biasa menghina orang yang kurang pinter. Yang kurang pinter berkata, ya mau apa boleh buat, nyatanya dia pinter, saya enggak. Yang ganteng, yang cantik, yang apapun ya. Udah elek, gak pinter, gak kaya, sombongnya kebacut. Waduh itu kita makin sakit hati ya. Tapi hati-hati sekali lagi ya. Seperti yang saya katakan yang lalu. Kesombongan itu satu dosa yang very subtle ya. Masuknya itu paling gak kerasa dibanding dosa-dosa lain. Bahkan kalau kita hari ini waktu saya ngomong bicara tentang kesombongan lalu Anda ngomong, ngapain sih diulas lagi soal kesombongan? Aku loh gak pernah sombong. Anda sudah bibit sombong itu namanya. Maaf ya, gak enak ya. Tapi ya memang itu kenyataannya. Waktu orang berkata, aku loh gak pernah sombong. Itu sudah bibit sombong. Karena hanya yang bukan keturunan Adam dan Hawa yang mungkin bisa gak sombong. Ya. Namanya keturunan Adam dan Hawa dari awal nenek moyang kita sama. Ngomongnya apa? Pengen seperti Allah. Punya pengetahuan baik dan jahat. Kita itu dari manusia pertama sudah jatuhnya punya bibit sombong. Each one of us. Tidak ada satupun yang kecuali. Tidak ada satupun yang kecuali. Lebih-lebih kalau Anda punya sesuatu untuk dibanggakan. Makin sadar dirilah. Kalau sudah tidak punya apa-apa, kita tuh biasanya lebih sering dibully orang. Gak iso nyombong ya. Paling nyombongnya itu cuman kepingin ya. Awas kamu ya, nanti aku sugih ya gitu ya. Awas nanti kalau aku sudah menang. Nyombongnya masih disimpan dalam hati ya. Tapi kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang seperti firman Tuhan katakan, selalu kita ini diberi talenta masing-masing. Berarti kita ini selalu punya kelebihan-kelebihan tertentu. Jangan-jangan itu sudah jadi celah untuk sombong. Makanya ingat sekali lagi, waktu yang lalu saya berkata, kesombongan itu apa? Dia itu dosa berakar dalam hati sejak kita terlahir sebagai keturunan Adam dan Hawa. Apapun yang lain,
Mau kelebihan apapun itu, kelebihan harta, kelebihan kepintaran, kelebihan dalam hal apapun, itu cuman jendela. Atau bahkan mungkin dalam bahasa yang lain, itu cuman kaca pembesar, mengamplify, membuatnya jadi makin kelihatan secara nyata. Waktu enggak punya popularitas, enggak punya prestasi, enggak punya kekayaan, enggak punya kelebihan apapun, dosanya sebetulnya ada. Benih bibitnya itu ada sudah. Cuman enggak ono kaca pembesarnya. Begitu kita punya itu semua, kita itu seakan-akan dapat kaca pembesarnya. Orang langsung lihat. Makanya kan seringkali dibilang ya, kalau mau nguji karakter orang, kasih dia kekuasaan misalnya, salah satunya. Kenapa? Setelah punya itu kemampuannya, baru kelihatan aslinya. Hati-hati, kita ini bisa menjadi orang yang sedemikian. Nah, waktu bicara kesombongan saudara, saya ingin membahasnya lebih apa ya? Lebih mendarat lagi. Mari kita pikir. Saya pikir kita semua pasti percaya, pasti mengamin. Iya betul. Memang aku enggak mau jadi orang sombong. Iya amin. Benar. Apalagi tadi jelas-jelas ayatnya sih ngomong. Bukan coach yang ngomong ya. Ayatnya yang ngomong. Tuhan satu hari nanti ngadepin semua orang congkak sombong tinggi hati. Ya, bukan pendetanya sih ngomong. Ayat Alkitab yang jelas ngomong. Ya, kamu mau melihat dalam terjemahan apapun hasilnya akan sama. Hati-hati dengan dosa kesombongan. Banyak ayat yang lain. Lalu kemudian saya pikir masalahnya apakah dengan iya memahami, setuju, tidak boleh sombong. Lalu kemudian kita dengan gampang jadi jauh dari dosa kesombongan. Maka saya ingin coba ngajak saudara memperhatikan secara lebih mendarat. Siapa sih yang disebut sombong itu? Coba pikirkan. Siapa sih yang disebut sebagai orang sombong yang dibenci Tuhan? Dalam perenungan saya yang terbatas, silakan saudara nanti lanjutkan sendiri di rumah ya. Saya menggambarkannya dalam dua bentuk saja. Satu, orang sombong itu adalah orang yang berani mati nantang Tuhan. Sekali lagi ya, orang sombong itu orang yang berani mati nantang Tuhan. Ya kayak apa? Itu nahkoda dan desainernya Titanic yang pernah ngomong, Tuhan pun gak bisa bikin kapal ini tenggelam di hari pelayaran pertama. Betul ya? Tapi masalahnya menurut saya, apalagi kalau saya ngomongnya di gereja seperti ini ya. Ngomongnya di gereja ini lagi ya, di BCS ini ya. Siapa berani mati nantang Tuhan? Kalau Tuhan hebat, dia bisa bikin aku bangkrut. Gak bisa. Kalau Tuhan hebat, dia bisa bikin aku nanti keluar dari ruangan ini mati kena serangan jantung. Gak akan bisa. Aku sudah check up berkali-kali, sehat. Saya pikir gak ada satupun orang gila yang berani ngomong begitu. Iya enggak? Tapi apa berarti Anda dan saya bukan jadi orang yang tidak pernah menantang Tuhan? Tunggu dulu. Karena bagi saya menantang Tuhan itu juga punya bentuk yang lain. Misalnya ketika kita ini jadi orang yang susah diajar, dibentuk oleh kebenaran. Firman Tuhan hari ini jelas ngomong, jangan jadi orang sombong. Anda mungkin cuma mantuk, tapi dalam hatinya, ya mana bisa di dunia tidak sombong. Ya. Oh, kita tidak menunjukkan siapa kita, diinjak-injak sama orang lain. Ya. Kalau Anda dan saya jadi orang pribadi yang sering kali ketika kita mendengar kebenaran disampaikan, sesuatu yang baik diajarkan. Entah ketika kita membaca firman Tuhan sendiri, ketika membaca buku-buku tertentu, buku-buku rohani yang baik, dengerin khotbah atau apapun lah. Tapi tiap kali kebenaran itu disampaikan seakan-akan dia membentur tembok yang keras. Enggak, saya sudah punya cara saya. Saya sudah punya keputusan saya. Hati-hati loh. Anda tidak pernah ngomong Tuhan mau apa kalau aku sudah kayak begini. Anda tidak pernah nantang dengan kalimat verbal. Tapi Anda dan saya sama sombongnya seperti nahkoda Titanic yang berani mati ngomong Tuhan pun tidak bisa bikin kapal ini tenggelam. Hati-hati saudara. Betul ya? Kita ini waktu bilang aku tidak pernah ngelawan Tuhan. Tunggu dulu. Tidak pernah ngelawan Tuhan. Tapi kalau melanggar firman-Nya sering enggak? Tuhan berkata jangan kau berlaku tidak adil kepada sesamamu. Apalagi mereka-mereka yang punya posisi di bawahmu. Saya tanya Anda. Sebagai seorang yang mungkin pernah punya pegawai di rumah.
entah asisten rumah tangga, entah apa. Kalau Anda seorang pemilik bisnis besar atau kecil, dengan karyawan Anda. Kalau Anda sebagai anggota keluarga, dengan anggota keluarga yang lain. Anda berkata, aku tidak pernah menantang Tuhan. Aku ke gereja dengan rajin. Ke gereja baca Alkitab saat teduhnya nggak pernah berhenti. Tapi orang sekitar kita terus ngomong, Allah itu semua dunia terpisah. Kayak kamu itu masuk di universe yang berbeda. Nah, ya. Kalau kita di luar gereja ini, lalu kemudian dilihat orang sebagai pribadi yang beda. Pribadi yang tidak sungguh-sungguh hidup di bawah firman Tuhan. Apa bedanya Anda dan saya dengan orang-orang yang berani mati? Memang Tuhan bisa apa? Kasih, bikin saya mati, bikin saya bangkrut, bikin apa? Nah nyata nih, jelas-jelas firmannya begini, Anda hidupnya begini. Ya apa ya? Ya apa ya? Apakah itu tidak termasuk sebagai kesombongan? Saya tahu, menghidupi firman itu bukan sesuatu yang gampang. Apalagi sampai mengubah mindset ya. Sebagai pendeta yang ya menemani saudara ya bertahun-tahun ya. Ya apa yang bisa bikin saya tidak stres depresi ya. Karena saya menyadari bahwa yang bisa mengubah Anda itu bukan khotbah saya. Yang bisa mengubah Anda itu bukan PA saya, bukan study Bible yang saya sampaikan. Yang bisa mengubah Anda itu cuma Tuhan. Karena terlalu sering Anda, bukan cuma Anda, saya juga. Kita ini jadi orang-orang seperti Israel. Bebal dan tegar tengkuk. Yang tahu apa itu kebenaran. Yang sudah paham ketika kebenaran disampaikan, iya ini yang benar. Tapi masalah melakukan nanti dulu. Betul enggak? Dan kita jadi salah satu yang termasuk tercatat sebagai orang-orang yang sombong. Walaupun kita nggak pernah sekali lagi ya terang-terangan adu kata, adu mekanik sama Tuhan. Yang kedua, saudara nanti bisa menurut saya silakan Anda terjemahkan kembali. Kesombongan melawan Tuhan itu bentuknya apa? Tapi yang kedua menurut saya, orang sombong itu bukan cuma orang yang terang-terangan ngelawan Tuhan. Orang sombong itu adalah orang yang sadar tidak sadar menunjukkan atau mengakui aku tidak butuh Tuhan. Ini orang tidak ngelawan Tuhan. Ini orang tidak itu tadi ya kurang ajar bener nantang Tuhan. Enggak. Tapi orang yang jalan hidup seakan-akan dia tidak butuh Tuhan. Tidak butuh Tuhan. Dia mungkin lebih butuh yang lain. Tapi soal Tuhan itu mungkin urusan lain. Benar enggak? Ini orang sombong kan? Merasa bahwa saya bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak butuh Tuhan ikut-ikut. Mau terang-terangan ngomong begitu atau enggak terang-terangan sekalipun. Ya, intinya enggak apa-apa. Enggak ada Tuhan selama ada ini. Saudara hati-hati loh. Orang jenis kedua ini bisa jadi dia tetap mengisi hari-harinya dengan berdoa loh. Sekali lagi ya. Orang jenis nomor 2 ini, yang dia ngomong, aku tidak membutuhkan Tuhan, aku bisa. Dia mungkin sama seperti Anda dan saya, tetap berdoa setiap hari. Tapi perhatikan isi doanya. Karena dalam bagian yang lain, dalam kesempatan yang lain, dalam komunitas yang lain, saya mengatakan, doa itu kadang-kadang bisa mengungkapkan siapa berhala dalam hidup kita. Lewat doa. Coba tanya. Apa sih yang sering didoakan. Yang terus tidak pernah luput. Doa minta rezeki. Doa minta berkat. Loh memangnya salah doa minta berkat? Enggak salah. Tapi hati-hati loh. Karena sampai satu titik, satu poin. Jangan-jangan dalam doa itu kita mengharapkan berkat rezeki itu sama besarnya dengan mengharapkan Tuhan. Atau bahkan sampai satu titik, gak apa-apa sih, Tuhan gak hadir, Tuhan di surga aja gak apa-apa, yang penting duit kasih no aku. Nanti tak beres no masalah ini. Pernah dapat kira-kira mindset kayak begitu? Kita ini mendoakan, kalau kita dalam satu situasi masalah, kita mendoakan
kehadiran Tuhan lebih kenceng atau sesuatu yang kita anggap bisa menyelesaikan urusan kita. Misalnya apa? Duit itu tadi. Hati-hati. Bukankah itu menunjukkan siapa sebetulnya yang lebih kita harapin? Tuhan atau duitnya? Hati-hati. Kemarin kita bretok diskusinya lumayan rame, salah satunya bicara soal uang ya. Sayangnya waktunya, time frame-nya terlalu terbatas dan masih banyak guyonnya, jadi mungkin nggak terlalu bisa sangat dalam. Saya usul nanti sama penginjil Hendra untuk bikin lebih mendalam. Tapi hati-hati loh. Kita ini memang hidup di dunia yang selalu butuh uang. Iya, saya setuju. Tapi jangan sampai satu titik. Loh, saya ini doakan minta uangnya kan sama siapa? Sama Tuhan. Tapi hati-hati loh, saya enggak minta uang ini ke Gunung Kawi, ke dukun sono, dukun situ, penglaris sono, penglaris itu. Enggak. Aku minta uangnya sama Tuhan. Berarti aku nanti masih berharap sama Tuhan toh. Tunggu dulu. Kira-kira kalau uangnya enggak dikasih sama Tuhan, Anda masih percaya Tuhan enggak? Anda masih bisa bersyukur sama Tuhan enggak? Jangan-jangan Anda dan saya sudah sampai satu titik lebih ngarep duitnya daripada Tuhannya. Tuhan ini cuma apa? Iki cuma makelari. Nah, butuh duit mintanya sama ini, ya. Butuh jodoh mintanya sama itu. Butuh ini mintanya sama yang itu. Kita merasa tidak lagi butuh Tuhan, butuh yang lain-lain itu. Saya mau makin mendarkan ya. Di sini juga ada anak saya kan. Kalian semua juga sebagian besar rasanya sudah tahu bahwa dia ini pengennya kan kuliah keluar. Tapi kalau dia pengen kuliah keluar, pasti syaratnya by scholarship, by beasiswa. Kalau sebagai orang tua, menurut Anda, pernah nggak saya minta misalnya, Tuhan, Mbok ya kasih duitnya deh, supaya nggak usah ngarep-ngarep tergantung sama beasiswa. Nah, tergantung sama beasiswa itu kan masih keputusan terus di tangannya orang gitu loh. Gitu. Mending kasih dia duitnya, cekepok dier gitu ya. Wah langsung wis. Ya, yang penting diterima, gitu. Asal diterima masuk, pasti jamin. Nah, bukankah kita sebagai manusia lebih senang begitu enggak? Dan saya harus ngomong, saya bukan enggak pernah doa seperti itu loh. Tapi ketika saya berdoa seperti itu ada momen-momen di mana loh yang diharapin memangnya kalau Tuhan beneran ngasih jebret 2 miliar, 10 miliar, wes terjamin pasti iso masuk kampus manapun. Jamin itu yang terbaik buat dirinya. Masa depan itu misteri. Yakin kalau saya punya duitnya, dia bisa kuliah ke kampus manapun yang dia mau, itu berarti yang terbaik buat dirinya. Yakin. Kenapa kita nggak belajar? Tuhan, Engkau tahu, ini keinginan yang baik, ini usaha maksimal kami. Maka kami berdoa memohon anugerah-Mu, tapi pada akhirnya your will be done. Kehendak-Mu yang jadi. Saya ngomong sama dia, kalau sampai misalnya worst case-nya gak diterima, gak masuk, jangan berpikir kamu gak bisa masuk karena bapakmu gak punya duit. Kamu gak masuk karena Bapak di surga punya rencana lebih baik. Nangkep saudara? Kita ini manusia. Sekali lagi, hari depan itu misteri. Apa yang kita anggap hari ini baik, belum tentu besok baik. Yang tahu siapa? Tuhan. Dan kita bersyukur, He is still in control. He is still in control. Kalau kita ngakui kalimat ini, satu, jangan pernah membiarkan diri jatuh dalam kesombongan. Belajarlah rendah hati, terus ngomong sama Tuhan. Aku ini terbatas, pengetahuan terbatas, kemampuan terbatas, apapun terbatas. Walaupun mungkin dalam beberapa hal aku lebih dari orang lain, tapi di hadapan Tuhan aku ini terbatas setitik debu. Sebagai orang terbatas, aku mau berserah, bergantung. Apa maumu Tuhan, itulah yang terjadi. Alexander Agung, walaupun masih banyak kontroversi, ada sejarawan-sejarawan itu mencatat
bahwa waktu dia akhirnya dikubur, herannya ya, penginjil Hendra kemarin ngomong ya, ini orang saking saking semangatnya memimpin, perang kemana-mana, memperluas area, dia lupa mempersiapkan penerus, iya toh? Ingat? Aku yang nggak datang aja ingat, kenapa kalian nggak? Dilihat lagi khotbahnya ya. Tapi kemudian dia ngomong, Alexander Agung ini ternyata sebelum dia mati, dia itu masih sempat loh ada waktu ngomong sama jenderal-jenderalnya. Nanti kalau aku mati, bikinkan aku peti mati khusus. Pernah dengar? Peti mati di mana kanan kirinya lobang. Nah memang ada beberapa tafsiran, tapi setidaknya ada 2 sejarawan kuno itu nyatet. Maksudnya Alexander apa? Supaya orang yang nganter aku mati ngeliat, waktu aku mati tanganku pun kosong, gak bawa apa-apa. Aku boleh jadi penguasa separuh dunia. Umur 30, 33, mati, aku ndak bawa apa-apa. Aku hanya sebutir debu. Datang, telanjang, gak bawa apa-apa. Pulang sebagai Raja Agung, gak bawa apa-apa. Maka jangan pernah sombong di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Apa yang bisa kita lihat dari ketika perkataan He is still in control. Bagi saya ini adalah sebuah penghiburan. Nah, minimal penghiburan adalah ya. Sebelum itu saya ingin menutup bagian kedua tadi dengan mengingatkan hal ini ya. Saudara, kita memang tidak akan pernah bisa menang dengan yang namanya dosa kesombongan. Kalau cuma ngandelin diri kita. Ingat itu tadi ya. Tidak punya apa-apa aja bisa sombong, apalagi punya apa-apa. Betul ya? Maka andalan kita. Saya tidak ingin mengatakan kepada saudara, berjuanglah, kamu pasti bisa. Enggak. Kita ini pasti berjuang gimana pun jatuh. Tapi kita punya harapan. Apa? Bahwa kita bisa menang atas kesombongan. Paling tidak jatuhnya tidak kebacut dalam kesombongan. Sampai lupa diri luar biasa. Kenapa? Karena Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa kesombongan oleh Kristus. Yesus waktu naik di atas kayu salib, dia bukan cuman ngasih contoh, dia bukan cuman ngasih teladan. Hei manusia-manusia, jangan gak tahu diri. Aku ini Tuhan, aku ini penguasa alam semesta. Tapi firman Tuhan ngomong apa? Dia yang adalah setara sama seperti Allah, tidak memandang kesetaraan itu sebagai sesuatu milik yang harus dipertahankan. Tapi dia turun jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan naik ke atas kayu salib. Itu contoh teladan paling utama tentang yang namanya kerendahan hati. Betul? Allah disembah seluruh alam semesta, jadi manusia, bahkan jadi manusianya paling hina, naik ke atas kayu salib, mati di tengah-tengah pemberontak. Itu contoh paling powerful. Tapi jangan lupa, Tuhan bukan cuma kasih contoh sama kita. Di atas kayu salib itu darahnya menghancurkan belenggu kesombongan. Jadi jangan Anda dan saya ngomong, aku gak iso. Aku ini sudah 30 tahun, 50 tahun dilatih jadi orang sombong sama bapak mamaku. Dipaksa jadi orang sombong sama lingkunganku. Gak iso kalau jadi orang rendah hati. Jangan. Karena kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Kristus, kita bukan mengandalkan kekuatan kita untuk rendah hati, tapi dengan mengandalkan kuasa Kristus. Belajar pakai darah Yesus itu untuk mengajar kita. Tiap kali kita mau sombong, tiap kali kita mau menghina orang lain, tiap kali kita mau melawan firman Tuhan, ingat kepada Kristus yang sudah mati menebus kita. Yang kedua saudara, bicara Allah berdaulat, itu adalah Allah yang tidak diam, tidak tidur, dia pegang kendali. Dan pegang kendali ini bahkan di momen-momen saat keadaan itu terasa tak terkendali. Sekali lagi ya, Allah yang berdaulat adalah Allah yang tetap pegang kendali. Bahkan di saat momen-momen saat keadaan tak terkendali. Hari-hari ini ya, kemarin itu Rebu, kenapa jadi rame pembahasannya kan menarik. Hashtagnya kabur dulu aja. Ya. Betul ya? Kabur dulu aja. Saudara, kenapa banyak atau sebagian orang-orang ini mikir untuk kabur. Karena merasa di sini toh nggak bisa ngapa-ngapain.
Tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kondisinya makin lama makin buruk. Katanya kan begitu ya. Maka sebetulnya saya sih sebagai pribadi kalau ditanya kabur aja dulu, setuju apa enggak setuju? Satu, terminologinya aja saya enggak setuju, kabur. Kabur itu kan seringkali apa konotasinya? Kita meninggalkan sesuatu tempat yang enggak enak, penuh ancaman, kabur loh ke tempat yang lebih enak dan yang enggak ada ancaman, bener? Saya tanya, kamu mengatakan kabur, terus kaburmu kemana? Vietnam. Waduh. Kabur, even ketika kamu ngomong, kaburmu kemana? Amerika. Yakin kamu ke Amerika itu namanya kabur? Jangan-jangan keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Buaya rambut pirang. Iya gak? Even loh, kalau kita ngomong, saya kabur, kaburnya kemana? Skandinavia? Itu kan negara-negara dengan tingkat kesejahteraan tertinggi di dunia katanya ya. Finland, Norwegia itu ya, itu kan, wah kerjanya di sana cuman 4 hari seminggu bro, 4 hari, ya penghasilannya, wah dijamin sampai tua, ya. Memangnya di situ cuman ada keindahan dan kepermaian dibanding di sini? Ya mungkin ada lebih banyak keindahan, iya. Tapi memang di situ tidak ada ancaman, di situ tidak ada bahaya, dah. Buktinya ada orang-orang dari situ kabur ke tempat lain. Nanti kan Anda bilang, oh belum pernah ke Indonesia makanya ya. Sudah enak-enak di sono kabur ya. Nggak bisa. Kamu bilang kabur itu, kita nggak pernah tahu. Banyak testimoni mengatakan, setelah pindah ke tempat baru, hidupnya bukan lebih baik. Hidupnya jadi lebih susah. Itu namanya kabur, bukan bunuh diri. Benar nggak? Makanya saya katakan ya, yang penting kemarin tuh penginjilan kita ngomong apa? Bukan soal tinggal atau kabur. Bukan soal di sini atau di sana. Tapi soal kemana Tuhan memanggil Anda. Ya, sing datang kemarin ya. Oh, guyon tok soalnya ya. Ingat, yang terpenting itu apa? Tuhan panggil Anda kemana? Kalau Tuhan memang panggil Anda di sini, percayalah. Walaupun situasinya sepertinya tak terkendali. He is in control. Dia tetap pegang kendali. Alexander Agung saja, penguasa setengah dunia kuno, dibikin mati dalam 33 tahun. Anda bilang di dunia ini ada penguasa yang lebih hebat dari Alexander Agung zaman itu? Dunia ini kacau luar biasa zaman dulu. Tapi ada satu kondisi terjadi di mana yang namanya Pax Romana. Itu ketika kekaisaran Roma menguasai hampir seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi? Justru lewat kekaisaran Roma yang menjajah hampir seluruh dunia, Injil diberitakan dengan sangat cepat. Makanya kalau Anda tanya, kenapa Yesus lahirnya di 4 before century, 4 sebelum Masehi, kira-kira kan itu ya. Karena itu zaman keemasan kerajaan Roma, hampir di seluruh dunia. Infrastruktur jadi dengan bagus, keamanan di mana-mana. Maka ketika hari itu, berita kematian, kebangkitan Yesus terjadi di Yerusalem, dengan super cepat, itu berita menyebar ke seluruh dunia. Pax Romana. Even di dalam kondisi yang kata orang gak enak. Itu Roma, kaisar Roma itu kaisar-kaisarnya bejat. Kaisar Roma itu, khususnya Nero zaman gereja mula-mula, nyiksa orang Kristen begitu luar biasa. Kaisar Nero itu adalah kaisar Roma itu minta dirinya disembah, menggantikan Allah. Tapi di balik semua kebejatan ini dikatakan apa? Justru Tuhan melihat ini loh waktu yang tepat hadirnya Sang Anak Manusia ke dalam dunia. Mulai tersebar berita Injil. He is still in control. Walaupun kondisinya seakan-akan tidak terkendali. Orang jahat di mana-mana, korupsi di mana-mana. Gimana nih? Ini mau emas apa gelap ini? Tapi ingat, kita tidak boleh berharap hanya kepada manusia dan kondisi. Kita itu masih punya Tuhan yang pegang kendali. Hari itu dikatakan tadi dalam penglihatan.
Domba ini dikalahkan sama kambing. Kambing cuma punya 1 tanduk, lalu tanduknya patah, ganti 4 tanduk. Itu bicara, tanduk ini bicara Alexander Agung, mati, diganti 4 jenderal. Tapi 4 jenderalnya ini saling bunuh, saling perang terus berpuluh-puluh tahun. Sampai satu kali ada salah satu tanduk itu membesar, nanduk ke sana kemari, dan yang lain-lain gak bisa tahan. Itu adalah yang namanya Antiochus Epiphanes keempat. Antiochus itu dari dinasti Seleuka. Ini dinasti salah satu jenderalnya Alexander yang berkuasa di Irak dan Suriah tadi. Kan tadi saya bilang ya, 4, ada yang Mesir, ada Asia Timur, Turki, ada Eropa, Yunani, lalu kemudian ada yang ini kan Irak, Suriah. Di antara yang 3 ini, 200 tahun setelah Alexander mati, yang satu ini jadi makin kuat. Salah satunya siapa? Antiochus keempat. Antiochus Epiphanes. Apa yang dilakukan Antiochus itu? Seperti yang dinubuatkan dalam penglihatan ini. Dia jadi makin besar, lalu dia merasa hebat, bahkan sampai akhirnya dia ngomong, aku lebih hebat bukan cuma dari jenderal yang lain, aku lebih hebat dari Allah. Maka dia satu kali pergi dalam ekspedisi perangnya menjajah Yerusalem. Di Yerusalem apa yang dilakukan? Orang-orang kudus dibantai. Pemimpin-pemimpin agama, kaum imam itu dibantai. Sudah begitu apa? Dia masuk ke bait suci, pelataran bait suci. Dia sebagai orang bukan Yahudi, masuk itu aja sudah menajiskan. Tapi bukan cuma itu. Dia ngomong apa? Ini ibadah, tidak boleh lagi ibadah nyembah Allah Yahweh. 1, dia ngomong apa? Tidak boleh ada korban pagi, korban petang. Orang Israel itu diajari setiap hari korban pagi, korban petang. Korban pagi, korban petang. Dia ngomong, dia datang, hapus. Tidak boleh ada sunat, tidak boleh ada upacara Yahudi. Bahkan dikatakan itu dia kalau tidak salah sampai motong babi di dalam bait suci. Dia bikin penyembahan dewa Zeus di bait suci. Ini perbuatan luar biasa jahat. Bayangin ya, kalau Anda pergi ke rumah ibadat yang suci dari agama lain, lalu Anda melakukan sesuatu yang paling dibenci agama itu. Di India pernah kejadian, satu kuil yang salah satu yang cukup kuno, terkenal. Itu ada orang, ya, enggak tahu ya, itu ini zaman perang, saya enggak baca beritanya secara detail. Dikatakan ini musuh ini datang ke situ sengaja nyembeli sapi. Sapi itu kan binatang yang disucikan sama orang Hindu. Disembelihnya di mana? Di kuil itu. Wow, itu jadi tempat namanya apa? Desecrated. Dicemari. Ini Antiochus ini. Saking jahatnya. Dia pilih ke Yerusalem. Pilih ke bait suci. Dia bikin upacara najis di situ. Bayangin kalau Anda dan saya jadi orang Yahudi. Di mana Tuhan ini? Dulu kita sudah dihukum. Buang ke Babel. Tuhan ngomong apa? 70 tahun setelah itu balik. Benar, sejak zaman Kores mulai ada yang balik. Tapi sekarang ini loh, setelah 100-200 tahun lewat, kok ganti ada orang gendeng yang lain, pejabat, raja gila yang lain. Pergi ke Yerusalem melakukan kejahatan seperti ini. Waduh, itu hati mereka hancur luar biasa. Hati mereka hancur. Ini tempat suci dinajiskan. Gak tahu kapan ini bisa dikembalikan. Tapi Tuhan berkata apa? Dalam penglihatan tadi. Malaikat itu ngomong, disuruh jelasin kepada Daniel. Sampai kapan Tuhan? 2300 pagi dan petang. Tadi kita baca bagian akhir. Nangkep? Artinya apa? Jangan fokus sama 2300-nya. Ya, apalagi pakai cocok logi ya. Nah, ya. Yang penting namanya situasi yang buruk sekalipun selalu ada expired date-nya. Nggak akan terjadi terus menerus. Karena He is still in control. Ini orang jahat luar biasa. Orang Yahudi ngomong, sampai kapan Tuhan biarkan orang jahat ini melakukan kejahatan sama kita. Menghina nama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Sebelum dia lahir, aku sudah menubuatkan 2300.
Lalu kemudian 2300 kan banyak diterjemahkan di tafsir. Ada yang ngomong 2300 pagi dan petang. Berarti paginya 1300, petangnya 1350. Itu kira-kira 3,5 tahun. Kalau pagi dan petang 2300 hari, itu artinya 7 tahun. Oke? Tapi kemudian juga ada yang ngomong itu bahkan 2300 tahun. Ya, bicara soal akhir zaman. Nah, nanti ya ini ya sebentar ya setelah ini ya. Nah, tertarik soal akhir-akhir toh, soal kiamat-kiamatan toh. Nah ya, nyatanya hari itu betul terjadi. Apa? 3 tahun. Saat 1 tahun tertentu, 167 before ini ya, sebelum Masehi kalau tidak salah, Epifanes pergi menajiskan bait suci. 3 tahun kemudian pemberontakan keluarga Makabe terjadi, itu bait suci disucikan, dimenangkan, disucikan. 3 tahun. Sementara Epifanes sendiri apa yang terjadi? Dikatakan kan tadi, di bagian penjelasan nanti saudara bisa baca. Tuhan berkata, orang itu, si kaisar itu dikatakan, dia akan mati dengan sendirinya tanpa kuasa manusia lain. Dan itu terjadi saudara. Satu kali ini kaisar yang berkuasa ini memimpin perang, lalu kemudian ternyata kalah. Lalu kemudian dia balik ke Babel, ke ibu kotanya. Terus kemudian dengar dari pasukan dari jenderal-jenderal, situ kalah. Apa yang terjadi? Stres saudara. Dia matinya gara-gara stres. Zaman sekarang GERD kali ya. Serius. Waktu dia dengerin satu persatu ini jenderalnya ngomong kalah. Dicatat. Dia itu kemudian termangu. Lalu ngelamun. Stres. Depresi. Lalu kemudian tidak lama setelah itu dia jatuh sakit. Ya asam lambung lah. Ya. Jatuh sakit. Sampai akhirnya sebelum hari mati. Dia ngomong sama pengikut-pengikutnya. Dicatat oleh Josephus Flaccus. Sejarawan Romawi berdarah Yahudi. Ini Antiochus ngomong. Ini kejadian sama aku. Karena aku berdosa melawan Allahnya orang Yahudi. Itu omongannya dia. Dicatat sama sejarawan. Baca di Wikipedia Antiochus 4 Epifanes. Matinya gimana? Itu yang terjadi. Dia ngomong, aku menajiskan bait suci. Aku ngelawan Allahnya orang Yahudi. Sekarang mati. Dan tidak lama mati. Luar biasa ya. Kalau dibilang he is still in control. Bahkan di situasi yang kita anggap tidak terkendali. Dia masih mengendalikan. Saudara, bagi saya ini menjadi sesuatu pengajaran penting sekali. Dalam hidup ini memang tidak ada seorang pun di antara kita itu senang menderita. Senang mengalami kesukaran. Situasi tidak terkendali. Iya. Tapi sekali lagi, satu, ingatlah situasi kesukaran, penderitaan itu sesuatu yang memang pasti. Bukan sesuatu yang bisa kita nggak alami. Enggak. Sukar, penderitaan itu kepastian. Setelah dunia ini sudah rusak oleh dosa, Anda nyetir baik-baik sekalipun. Apakah jaminan Anda tidak tubrukan? Bisa ditubruk orang juga. Anda latihan jaga makan, jaga diet, jaga kesehatan sekalipun. Lalu kemudian Anda tidak pernah mengalami sakit jantung. Nonsens, bisa aja ngalami. Nah gitu sembarangan aja, gak apa-apa mati lebih cepat gitu aja. Iya toh, jangan pikir kalau kita sudah baik-baik melakukan bagian kita, semua jadi baik-baik. Enggak, memang kita ini pasti akan mengalami kesulitan. Makanya Mazmur 90 Musa ngomong apa? Kalau kami kuat berapa? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Benar ya? Tapi kebanggaannya apa? Kesukaran dan penderitaan. Benar gak? Jangan cuma waktu di kuburan atau di adiasa dengerinnya. Setiap hari kita harus amini, memang ya kenyataannya begitu. Jadi jangan pikir kalau ikut Tuhan pasti semua enak, semua lancar. Enggak. Hidup ini pasti ada bagian mengalami kesulitan dan penderitaan. Tapi, ini loh ya. Bagi saya, di situasi sulit seperti ini, maka yang terpenting menurut saya adalah mindset ini. Kita ini tetap berharap sama Tuhan, oke.
Percayalah, He is still in control. Walaupun kondisi ini tidak bisa kita ubah langsung dengan seketika. Jalani bersama Tuhan. Tapi bukan cuma jalani. Saya pengen kita ini punya mindset ini. Kalau belum bisa jadi solusi, paling tidak jangan jadi sumber masalah. Benar enggak? Kemarin juga ditanya ya waktu Rebu ya. Gimana kita bisa mengubah Indonesia? Ya, wah banyak perdebatan ya. Termasuk yang guyon-guyonan ya. Tapi bagi saya, kalau tidak bisa melakukan apapun, bukan berarti tidak ada sesuatu yang lebih baik bisa kita lakukan. Apa? Paling tidak jangan jadi problem. Jangan jadi pribadi problematik. Pribadi problematik itu apa? Itu pribadi yang tingkah lakunya, karakternya bikin masalah untuk orang lain atau untuk dirinya. Sudah tahu kondisi Indonesia ini lagi tidak baik-baik. Pasar saham goncang. Oh ekonomi gini, ekonomi gitu. Tapi tiap hari Anda jadi orang yang kerjaannya nyebar-nyebarin WA yang enggak. Bisa apa? Bikin ekonomi Indonesia jadi baik? Enggak tahu, enggak bisa, aku terlalu kecil. Ya minimal jangan nyebar-nyebarin WA yang enggak lah. WA yang enggak jelas. Kerjaannya cuman membuat orang takut ini, takut itu. Nanti kerjaannya apa? Ya pokoknya itu. Oh, enggak main ini, ekonomi sulit apa ini, bla bla bla. Enggak bisa ngasih solusi, tapi kerjaannya malah bikin masalah terus. Nipu sana, nipu sini. Banyak orang di PHK, iya minimal nek iso apa kasih kerjaan kayak bisa ngasih kerjaan. Yuk jangan bikin orang malah jadi ter-PHK gara-gara Anda lah. Kan gitu kan. Sudah tahu kerjaan sulit malah kita itu bikin sulit. Jangan. Belum bisa jadi solusi, minimal jangan jadi sumber masalah. Oke? Terakhir. Bagi saya Kristus yang tersalib itu loh jawaban. Dan sekaligus penghiburan. Tidak ada kejadian lebih mengerikan daripada ketika melihat sang juru selamat yang diharap-harapkan mati dengan cara mengenaskan di atas kayu salib. Kalau Anda jadi Petrus, jadi Yohanes, jadi Yakobus, jadi Thomas dan murid-murid yang lain, Anda masih bisa tenang-tenang, saya yakin Anda bukan manusia. Iya. Hari itu, kalau mereka kocar-kacir seperti itu manusiawi. Mereka tidak bisa ngelihat masa depan. Ini situasi tidak terkendali. Yesus yang diharapkan jadi juru selamat malah mati dengan cara mengerikan. Tapi perhatikan, setelah 3 hari, justru kejadian yang paling mengerikan diubah jadi kemenangan paling besar sepanjang sejarah. Benar enggak? Maka kalau 2.300 tanda kutip 2.300 hari Anda dan saya diizinkan Tuhan hidup dalam situasi tidak terkendali, ngalami kesulitan, ngalami kesukaran, penderitaan, jangan buru-buru menyerah. Hitung aja, ini mungkin masih 2.000 kurang 300 lagi. Iya toh? Karena tidak ada penderitaan di dalam Tuhan dibiarin sia-sia. Dia dengan caranya yang ajaib mengubah kengerian jadi kemenangan. Anda mungkin pernah lihat barang ini? Ini sebuah teknik kuno orang Jepang yang disebut sebagai kintsugi. Ya, tahu? Apa? Niatnya pertamanya itu cuman ketika mereka itu bikin keramik, porselen ya. Ini apa? Mangkok kah? Apakah? Orang Jepang itu kan terkenal dengan artnya yang tinggi ya. Waktu dia bikin poci air rasanya aduh setengah mati. Yang ngelihat Noe aja bisa mau pingsan ya. Prosesnya dia bikin. Bagus, rapi, cantik. Tamane keramik tiba pecah. Eman. Lalu kemudian zaman dulu kuno ada orang yang menemukan teknik. Iki barang pecah ini eman ya. Lalu coba direstorasi. Dilem jadi satu, bayangin ya. Begitu, ini tak pilihin yang ya pecahannya rada gede-gede lah ya. Bayangin kalau keramik yang pecah piar ya. Ya, enggak tahu apakah mungkin ada batasannya juga ya. Pecahannya 90% gak iso ya, biombo ya. Tapi intinya apa? Lalu ada pengrajin-pengrajin ini berangkat dari keramik yang pecah itu terus dijadiin satu. Pakai pernis,
pakai emas. Tapi kemudian akhirnya apa? Begitu jadi malah jauh lebih mahal dibanding aslinya. Yono masih bukan hanya karena emasnya, tapi teknik kintsuginya itu loh. Merestorasi keramik yang rusak jadi indah. Ya. Dalam sejarah memang ada yang culas juga. Sengaja disenggol supaya pecah baru digenakno ya. Itu katanya itu bukan kintsugi yang asli. Kintsugi yang asli itu harus melibatkan faktor unpredictable-nya. Bahwa ini keramik pecah gara-gara kecelakaan, bukan disenggol pecah ya. Ya tapi who knows lah. Siapa yang bisa membedakan ya toh? Tapi intinya apa? Ini keramik justru setelah direstorasi jadi jauh lebih mahal. Saudara-saudaraku, sekali lagi, sebagai orang manusia pada umumnya, saya pikir kita semua pasti memimpikan hidup itu tenang-tenang, gak ada kesulitan, gak ada kesukaran. Saya yakin semua begitu. Kita pengen sebelum masalah ada, bahkan kita sudah punya solusinya. Bakal butuh duit, duitnya sudah ada. Sebelum minta, aduh indah luar biasa. Sebelum sakitnya, sebelum kecelakaannya, malaikatnya sudah melindungi, gak sampai kecelakaan, gak sampai sakit. Alangkah indahnya. Tapi itu cuman fata morgana. Hidup tanpa kesulitan kalau Anda mau terrealisir, segera terrealisir, caranya cuma satu, cepat pulang ke surga. Loh iya, tidak ada lagi cara lain. Karena hanya di surga tidak ada air mata, tidak ada sakit hati, tidak ada kesedihan, tidak ada penderitaan. Selama as long as kita hidup di dunia, kesukaran dan penderitaan itulah yang jadi bagian kita. Maka tiap kali itu terjadi, ingat kita belajar. Satu, rendahkan diri. Terus evaluasi, jangan jadi orang sombong, sadar atau tidak sadar. Tapi yang kedua, sisi yang kedua. Ketika kesulitan itu terjadi, ingat kesulitan apapun itu ada tanggal kadaluarsanya. Dia tidak selama-lamanya. 2300 pagi dan petang mungkin jadi bagian kita. Tapi setelahnya bahkan musuh-musuh Allah itu dihancurkan tanpa kuasa manusia. Semoga Tuhan menolong kita semua pegang iman dan kepercayaan, tapi juga sekaligus tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Saudara, saya tidak tahu seberapa jauh firman Tuhan hari ini berbicara kepada Anda secara pribadi. Mungkin poin pertama lebih berbicara kepada Anda. Mungkin poin kedua lebih berbicara kepada Anda. Atau bahkan hari ini Tuhan memimpin Anda mengingat hal yang lain. Berangkat dari pembahasan bagian Daniel pasal 8 ini. Apapun itu. Saya ingin mengajak saudara masing-masing kita memberi respon pribadi kepada Tuhan. Berilah respon kepada Tuhan yang sudah berfirman, I am still in control. Mungkin itu adalah sebuah peneguhan bagi Anda yang sedang menghadapi situasi tidak mudah. Bersyukurlah. Mungkin itu adalah sebuah teguran ketika kita mendapati bahwa diri kita ternyata sudah lebih mengandalkan yang lain daripada Tuhan. Bertobatlah. Berilah respon itu, saudaraku. Berilah respon itu. Di dalam kebodohan kami, di dalam kekurang bijaksanaan kami percaya ada terlalu banyak momen yang bisa Tuhan temukan
bahwa kami menjadi orang yang kurang beriman atau sebaliknya menjadi orang yang tinggi hati di hadapan Tuhan. Tuhan, tentu ini bukan hal yang kami ingini untuk ditemukan oleh Tuhan. Tapi sebagai manusia yang lemah, kami sadar betapa gampangnya kami terjatuh pada dua hal itu. Maka sekarang ya Tuhan, ketika firman-Mu sudah diberitakan, kami rindu ya Roh Kudus, Engkau sendiri akan terus berbicara kepada kami masing-masing sesuai kondisi kami, sesuai keberadaan kami. Tuhan, tolong kami terus bertumbuh ke arah Engkau yang adalah Kristus, yang adalah kepala dan juru selamat kami. Kami ini sedang hidup di tengah dunia yang begitu deras mengaliri hidup kami, pikiran hati kami dengan berbagai macam pengetahuan, prinsip-prinsip, nilai-nilai hidup yang kelihatannya baik, tapi sesungguh-sungguhnya jauh dari kebenaran. Tolong kami supaya kami tidak jatuh dalam penyesatan. Kami rindu sesungguh-sungguhnya Tuhan, bahwa kami terus belajar, Engkaulah yang menjadi pemegang kendali sepenuhnya atas hidup kami. Kami tidak mau jadi orang sok tahu, sok bisa, sok mampu mengendalikan, mengatur hidup kami dengan cara kami sendiri. Bahkan kalau kami sadar yang kami rencanakan hal yang baik sekalipun, kami rindu kami bisa tetap belajar berkata dengan penuh iman, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Tolong kami, supaya juga ketika kami menghadapi situasi yang tidak mudah sekalipun, kami tetap belajar, berpegang, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami ingat, Engkau Allah tetap pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Biarlah sekali lagi bagian ini menolong kami bertumbuh sesuai keadaan dan kehidupan kami masing-masing. Pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi, biarlah itu menolong kami menjadi pribadi yang makin dewasa, makin paham firman Tuhan, dan berjalan bersama Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu di tempat ini, dalam pergumulan masing-masing, yang sedang menghadapi sakit penyakit, mohon anugerah kemurahan Tuhan, memberi jamahan, namun lebih dari itu, memberi iman yang terus bertumbuh selagi masa menunggu terjadinya pemulihan, atau bahkan kalau tidak terjadi sekalipun, biarlah iman dari hamba-hamba-Mu ini boleh terus bertumbuh ke arah Engkau. Apapun yang terjadi, perubahan atau tidak ada perubahan dalam kondisi kesehatannya, tetap belajar, setia, berharap dan beriman kepada Tuhan. Bagi saudara-saudara hamba-hamba-Mu ini yang mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, dengan kondisi keuangan rumah tangganya, di tengah situasi ekonomi dunia, apalagi Indonesia yang tidak mudah, beri mereka semua ya Tuhan, termasuk hamba-Mu ini sendiri, hati yang bisa membedakan dengan tajam. Kami memang butuh uang, tapi kami lebih butuh Tuhan dibanding yang lain. Belajar mengakui bahwa kami sesungguh-sungguhnya mau belajar hidup berharap penuh hanya kepada Tuhan. Dan itu yang akan menentukan bagaimana kami mengambil keputusan di tengah dunia ini. Tolong kami, tolonglah umat-Mu ini dalam pergumulan-pergumulan yang lain, dalam relasi, pekerjaan atau apapun yang lain. Tuhan pimpin mereka satu demi satu. Hanya kuasa Kristus, kuasa Roh Kudus, kuasa salib-Mu yang akan kiranya memberi pimpinan dan pertolongan. Ini doa kami serahkan gereja-Mu di tempat ini, rumah-Mu ini Tuhan. Engkau berkenan menolong kami sebagai umat tetap bertumbuh sebagai satu komunitas, dan kami boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Berkati untuk kehadiran kami di tengah-tengah dunia di sekitar kami, supaya kami menjadi terang, garam, dan berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah situasi yang sulit, yang seakan-akan tak ada harapan. Tuhan, kami percaya kami memang tidak pernah boleh berharap kepada manusia sebagus apapun, sehebat apapun, sebaik apapun. Karena hanya Tuhan, hanya dan hanya Tuhanlah pemegang sejarah. Kami harus bertobat
Kalau mungkin di masa-masa sebelumnya kami terlalu kagum, kami terlalu percaya, terlalu bergantung kepada yang namanya manusia. Tuhan, kami mau memohon anugerah Tuhan, selamatkanlah negeri ini, jauhkanlah dia dari kekacauan, kehancuran yang lebih besar. Doa kami sama, kami rindu damai sejahtera Tuhan terjadi atas negeri ini, atas bangsa ini. Di tengah-tengah kesulitan dunia, kami ingin melihat Indonesia ini bukan terpuruk, tapi boleh menjadi lebih baik. Kami rindu penegakan hukum secara jujur itu terjadi, bukan untuk mengincar orang-orang yang menjadi musuh dari yang berkuasa, tapi sungguh-sungguh kebenaranlah yang ditegakkan. Kami rindu Tuhan, semua itu boleh terjadi. Kami rindu kerajaan-Mu datang di tengah dunia ini. Kehendak-Mu jadi di tengah dunia ini. Sebagai manusia, kadang kami merasa putus asa, tapi hari ini kami belajar, Engkau tetap pegang kendali. Terima kasih Tuhan. Maka di akhir ibadah ini, ketika kami membawa persembahan kami, biarlah itu sekaligus pengakuan iman kami bahwa Engkaulah yang memegang kendali hidup kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan beserta dengan setiap kami. Maka sekarang saudaraku, mari kita berdiri sama-sama di akhir ibadah ini. Sebelum menerima berkat dan pengutusan Tuhan, kita memuliakan namanya. Doksologi, kemuliaan bagi Allah. Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Maka sekarang saudaraku, di tengah dunia yang dengan penuh segala gejolak dan dinamika, di tengah dunia yang penuh tantangan ini, sebelum kita kembali masuk dan menggarami dunia ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dialah sumber segala berkat dan kebaikan. Dia jugalah Allah El Elyon, pemegang panji kemenangan, yang memimpin engkau dan aku berjalan di depan dalam peperangan ini. Karena itu, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudara-saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera, supaya setiap kita kembali ke tengah dunia menjadi seorang pemenang yang boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, 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 Amin. Silakan duduk saudara. Silakan mengambil doa teduh. Nanti setelah itu saya menyampaikan beberapa pengumuman. Baik, minta waktunya sebentar untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama-tama, mewakili semua tim pastoral, para majelis, juga sesama jemaat yang lain, saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama. Tuhan kiranya terus memimpin dan memberkati persekutuan kita. Dan bagi saudara-saudara semua jemaat Tuhan yang sudah hadir pada hari ini, biarlah ibadah kita kali ini
maupun ibadah-ibadah yang lain boleh terus menjadi berkat dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua saudara, diumumkan, ini mengulang pengumuman beberapa waktu yang lalu ya, tapi karena belum ada respon, jika ada di antara saudara yang pernah merasa kehilangan sebentuk perhiasan, memang tidak diumumkan perhiasan apa ya, hanya yang benar-benar hilang baru bisa tahu. Ditemukan di ruangan ini beberapa minggu yang lalu ya, cuma beberapa minggu diumumkan kalau ada di antara saudara yang merasa kehilangan, nanti bisa kontak kepada, kalau hari ini sama Ibu Mika ya, sebagai bendahara ya, silakan ya. Kalau memang itu adalah milik saudara, hak saudara, tentu saja akan dikembalikan gratis, gak pakai biaya tebus ya. Asal jujur. Yang terakhir, seperti yang sudah pernah disampaikan juga, silakan kalau saudara ingin memberi feedback bagi jalannya ibadah supaya itu bisa terus dievaluasi dengan baik. Jangan pernah mengatakan bahwa feedback saudara itu yang kemarin-kemarin tidak ada gunanya ya. Kemarin di rapat terakhir kami angkat ya, kami ulas, kalau memang ada sesuatu yang bisa diperbaiki, kami perbaiki. Jadi silakan ya, baik lewat QR yang di depan ataupun sekarang dipermudah QR di pilar-pilar ya, silakan juga. Itu saja yang ingin saya sampaikan saudara. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu yang akan datang, dan kita ketemu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.